Halo pemirsa dan pendengar, selamat datang di Frekuensi, Forum Ruang Ekspresi Narasi dan Inspirasi. Saya Setia akan menemani kalian dan kali ini kita akan ngobrol soal menjaga cerita luhur melalui tari tradisional bareng sama teman-teman dari Sanggar Tari Pemumbangan. Ada Irfan dan Mailan Riana. Ya, pendengar dan pemirsa bisa menyimak Frekuensi lewat YouTube RRI Tarakan Official atau pastikan kamu sudah download aplikasi RRI Digital dan juga update program seru di RRI Pro 1 FM 97,9 dan juga Pro 2 Tarakan FM 107. Ya langsung aja kita ngobrol. Halo Irfan dan Mailan, apa kabar? Sehat ya? Iya, oh iya. Lagi kesibukannya, kegiatannya apa aja nih? Kesibukannya ya tetap produktif ya. Selain kuliah juga ada kegiatan lain di luar. Terus juga kalau ada kegiatan tari gitu, latihan tari. Gitu. Berarti ini kuliah ya, masih kuliah dua-duanya? Ya, kuliah, Irfan masih juga kuliah. kuliah? Oh, iya. Kalau saya kuliah, tapi kita dari kampus yang berbeda. Oh, dari mana? Kalau saya dari Universitas Terbuka. Kalau saya Universitas Borneo Tarakan. Oh gitu, tapi masih aktif mahasiswa Masih. sama kegiatan lainnya di luar mahasiswa gitu ya? Iya. Oke, kalian berdua ini ikut Sanggar Tari Pemumbangan. Betul. Ya? Betul sekali. Tari Pemumbangan, apa sih itu Sanggar Tari Pemumbangan? Itu bisa cerita sedikit soal Sanggar Tarinya? Jadi Sanggar Tarinya ini mungkin awal-awal terbentuknya itu di tahun 2024 ya. Untuk Sanggar Tarinya itu Sanggar Tari Pemumbangan ini terdiri dari teman-teman mahasiswa yang dari daerah gitu, yang punya bakat di bidang tari, mau di tarian mau ataupun alat musik gitu. Oh gitu sih, alat musik tradisional pastinya. Oh jadi nggak cuma tari aja? Nggak cuma tari aja. Oh gitu. Berarti ini semua anggotanya mahasiswa. Mahasiswa. Yang mendirikan itu dari mahasiswa, Dari mahasiswa, gitu ya. betul. Oh gitu. Kok ada kepikiran untuk bikin sanggar tari itu gimana? Sebenarnya awal mulanya itu karena dari kita teman-teman mahasiswa, kan kita ada organisasi juga dari teman-teman Organisasi perkumpulan ya mahasiswa Daya Kenyah Oh, daerah. yang punya bakat gitu. Kalau di kota-kota besar itu kan potensinya agak besar ya daripada di daerah-daerah Iya, betul. gitu. Jadi kita kepikiran gimana kalau kita kembangkan sekalian kita melestarikan gitu, memperkenalkan budaya-budaya kita di kota-kota besar gitu. Oh gitu. Berarti ini kalau untuk sanggar tari Pemumbangan ini emang dari mahasiswa Daya Kenyah. Betul. Gitu. Daya Oh gitu. Nah kalau Irfan sama Mailan ini emang dari kecil gitu udah suka nari atau gimana? Udah berapa lama aktif untuk tari tradisional ini? Kalau dari kecil untuk saya sendiri itu dari SD dan jujur saya suka menari. Yang awalnya cuman melihat orang menari, jadi terus diajakin teman ikut nari, ikut lomba segala macam gitu. Ya udah ikutlah menari. Ya awalnya cuman ngikut aja, jadi berujungnya udah sampai sekarang gitu. Dari SD sampai sekarang Iya, full. Nggak ada. Sempat saya break dulu sekitar 5 tahun. 5 tahun itu kapan itu? Waktu apa SMP, SMA? SMA SMA. di kelas 2 mungkin. 5 tahun. Iya. Oh gitu. Tapi kalau dari SD sampai sekarang, Irfan juga? Nah, kalau saya untuk yang lebih aktifnya tuh di SMA sih. Karena dari SD itu cuma sekali, 2 kali gitu. SMP-nya cuma sekali gitu. Karena nggak ada kepikiran juga sih pengen jadi penari atau terlalu jauh masuk ke dunia budaya gitu enggak sih. Oh gitu. Tapi kan itu kan berarti lama ya? Iya, lumayan. Hitungannya udah lama. Apa sih yang membuat kalian masih stay gitu, masih menekuni tari tradisional ini cukup lama sampai sekarang, bahkan mungkin sampai ke depannya gitu? Apa yang membuat kalian tertarik? Mungkin kalau dari saya, kalau kita lihat sekarang itu yang masih aktif di budaya di budaya-budaya daerah tuh kebanyakan tuh orang-orang tua, orang-orang yang sudah ya berumur, yang mereka lebih tahu lah. Iya. Yang anak-anak mudanya itu terlalu sedikit, bahkan hampir nggak ada di daerah-daerah tertentu, hampir nggak ada gitu. Nah, sempat terpikir kayak kalau mereka ini nggak ada, mungkin udah nggak ada lagi, mungkin hilang begitu aja gitu. Kalau bukan kita, gitu. Apalagi kita ini masih muda gitu. Jadi mungkin tugas kita ya membuat anak-anak muda tuh tertarik dengan budaya-budaya Nusantara gitu. Oh, keren banget. Kalau Mailan gimana? Kalau menurut saya itu kenapa? Karena supaya
kami sebagai anak muda ini tetap menunjukkan identitas kami sebagai ya orang Dayak gitu. Dan Dayak ini kan dikenal dengan budayanya yang diturunkan dari leluhur ya, masih sampai sekarang itu masih dilanjutkan juga. Jadi kami sebagai anak muda memberikan dukungan dan saling suportif gitu, memberikan semangat untuk agar anak muda yang lain itu ikut bergabung gitu untuk melestarikan budaya ini dan juga menunjukkan ini loh identitas kita sebagai orang Dayak gitu, dan mencerminkan juga kita berasal dari daerah mana, seperti itu. Tuh, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Nah, mungkin kalau kita tarik ke belakang, tadi Mailan sempat cerita sempat break ya, Iya, 5 tahun. Terus apa yang buat kamu mau ikut lagi? Ya awalnya itu saya melihat teman-teman saya yang dari Pemumbangan juga, yang awalnya saya belum bergabung di Pemumbangan, saya melihat tariannya dari mulai mereka menari aja sudah saya wah sangat anggun, sangat lembut, sangat indah dilihat dari karena pakaiannya juga kan, aksesoris yang dipakai dari segala macam bulu-buluan yang dipakai itu gitu. Iya, jadi terlihat lebih indah gitu. Apalagi tariannya dikreasikan dan dikreasikan terus terlihat lebih walaupun tradisional tapi tidak ketinggalan zaman gitu. Jadi ada gerakan tambahan gitu atau koreo tambahan ada gitu koreo tambahan yang tidak terlihat kuno gitu, tapi tetap terlihat tradisionalnya gitu. Oh, keren banget ya. Kalau misalnya ini gimana? Dari Irfan. Tadi kan dari kecil tapi terus mulai aktifnya itu dari SMA. Iya, SMA betul. Itu gimana ceritanya? Itu karena sebenarnya kan nggak pernah kepikiran pengen masuk terjun di dunia budaya gitu. Jadi yang membuat tertarik itu kayak ya dari sama kayak Melan tadi, jadi banyaknya teman-teman yang ikut sanggar tari yang kayak kayak bisa gitulah nampil di depan banyak orang gitu dengan membawa unsur budaya gitu. Jadi ya senang gitu. Baik. Jadi secara nggak langsung dari teman-teman yang sebelumnya udah ikut sanggar tari itu menginspirasi Betul. gitu Betul ya sekali. untuk mau pengen ikut lagi ya. Oke. Nah, sebagai anak muda ya yang ikut tari tradisional, apa sih tantangan terbesar kalian gitu waktu belajar atau menampilkan tari tradisional gitu? Dan gimana caranya kalian menghadapi tantangannya? Mungkin konsistensi sih dalam tarian ini, karena kami juga nggak menampilkan yang sembarang ataupun memberikan koreo yang sembarang ya. Nah, karena tarian khususnya Dayak Kenyah ini nggak boleh ditampilkan sembarangan juga gitu. Jadi kami harus memberikan koreografi yang sesuai dengan gambaran dari Dayak Kenyah tersebut. Terus konsistensi untuk kami latihannya juga karena banyak menyita waktu juga, kami harus disiplin waktu ataupun disiplin dalam fisik kami juga untuk menjaga kesehatan kami selama latihan. Mungkin itu tantangan dalam kami menari selama ini sih. Gitu kalau dari lebih tepatnya tuh mempertahankan konsistensinya Iya, itu sih yang betul. lebih susah. Yang susah. Apalagi mungkin kita tuh lebih tepatnya tradisional yang kreasi yang tidak menghilangkan tradisionalnya betul sekali. gitu. tanpa menghilangkan nilai leluhur Betul. gitu ya, Itu tapi sih. tetap dimodifikasi supaya masih masuk Betul. di modern gitu ya. Pertimbangannya itu sih yang tantangannya. Itu Itu sih. pure dari kalian sendiri atau mungkin harus kayak misalnya tanya ke yang lebih Ya. tahu gitu atau gimana? Ada kadang-kadang kita juga nanya yang ke yang lebih tahu gitu. Atau bahkan tuh kadang kayaknya kalau kita nambah ini tuh nggak apa-apa deh gitu. Yang penting nggak terlalu menonjol. Jadi kayak tipis-tipis Betul. aja gitu ya. Kalau misalnya di sanggar tari ini ada pendampingnya nggak gitu? Atau emang semuanya pure mahasiswa gitu? Kalau untuk pendamping itu nggak ada sih, karena dari awal tuh kan kita ini dari mahasiswa yang memang punya bakat di situ. Jadi semua ide, semua saran tuh kita pasti tampung sama-sama gitu. Oh gitu. Jadi semuanya pure dari perkumpulan Iya, mahasiswa Iya. dulu gitu Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Kalau kita lihat nih dari proses belajar menekuni tari ya, bagi di perkumpulan mahasiswa yang akhirnya membuat sanggar tari gitu kan untuk wadah gitu. Siapa sih tokoh atau mentor yang paling berpengaruh gitu dalam perjalanan kalian gitu? Tokoh atau mentor sih kami karena semuanya sama-sama ya. Jadi untuk yang leader sendiri tuh
hampir dibilang nggak ada. Jadi kami saling memberikan masukan, memberikan ide tuh semuanya sama. Jadi yang ingin memberikan ide, ayo silakan berikan idenya gitu. Kalau untuk mentor itu lebih ada teman kami yang mungkin juga pengetahuannya tentang budaya atau daya Kenyah ini yang lebih tahu gitu. Dia memberikan kayak misalnya kami menanyakan tentang bagaimana nih tariannya, kayak seperti ini, apakah boleh seperti ini? Terus dia bilang kayak boleh, tapi asalkan jangan terlalu berlebihan untuk menampilkan hal yang tidak masuk ke daya Kenyah ini gitu. Jadi lebih memberikan masukan aja gitu untuk ke kami. Jadi tetap semuanya dari diskusi mahasiswa tadi bersama, tapi tetap ada masukan-masukan dari mungkin yang lebih tahu gitu ya. Oke. Kalau dari Sanggar ini ada acara rutinnya nggak sih? Penampilan gitu? Kalau untuk acara kegiatan rutinnya sih kita nggak ada ya. Gitu. Paling ya kayak kita tuh pengen kan sekarang tuh ada setiap tahun tuh ada kegiatan PKD ya, pagelaran kebudayaan daerah. Nah kita tuh setiap tahun tuh pasti ikut gitu. Partisipasi ya. Partisipasi. Dari ini namanya Sanggar Dayak Iya. Iya, Pemumbangan ini. Oke. Mungkin biasanya tampilnya di mana aja? Selain di tadi. Tampilnya tuh ada kalau kita ada banyak juga sih, ada mungkin di acara formal non formal juga, mungkin ya sering juga sih di acara-acara nikahan juga. Iya, acara nikahan gitu. Kemarin juga sempat di RRI. Ya, di RRI kan sempat juga gitu. Itu kita. Oke. Terus kalau misalnya mau penampilan gitu, persiapannya gimana latihannya? Biasanya Hamin berapa sih latihannya, persiapannya? Kalau untuk penampilan khusus misalnya lomba nih, kami biasa persiapan itu 2 minggu, Hamin 2 minggu. Seperti kalau untuk cuma menampilkan di acara kegiatan atau nikahan wisuda seperti itu, paling mungkin bisa Hamin 3 gitu, Hamin 3 atau Hamin 5. Kami latihannya mempersiapkan. Oh, bisa ya Hamin 3 ya? Bisa. Oh gitu, tapi kalau untuk kompetisi mungkin agak lebih panjang persiapannya gitu ya. Oke. Di persiapannya tuh ada ritual-ritual khusus nggak sih atau persiapan yang seru gitu selama latihan tari gitu? Kalau ritual sih kami lebih ngumpul dulu ya, ngumpul bahas dulu. Kami mau tariannya ceritanya tentang apa nih gitu. Kami susun dulu ceritanya gitu, kayak buat hipnosisnya kan. Nah, jadi orang bisa paham alur cerita untuk kami nampilkan ini bagaimana gitu. Jadi kami ngumpul, memberikan masukan, memberikan opini kami, pendapat kami. Jadi semuanya di situ sambil ngobrol santai kan. Jadi itu sih ada juga canda tawa seru-seruan gitu. Gitu ya, latihan. Berarti itu latihannya kalian di sela-sela kuliah, kerja. Ya betul. Di sela-sela. Gimana cara bagi waktunya? Wah itu sih karena kita nih ada yang sudah semester akhir juga, ada yang baru masuk juga gitu. Ada yang kampusnya berbeda juga gitu. Ya jadi, pasti koordinasinya sih yang harus betul-betul kayak bisanya kapan nih. Jadi ada yang ngikutin, ada yang kayak yang harus kita ikutin juga gitu sih. Prioritasnya ya. Ya betul. Oke. Oh ya, aku juga mau ucapin selamat sama bangga banget sama kalian. Kemarin udah juara 2 di UT Fest 2024 ya. Ya betul. Dan gak hanya itu, tapi kalian juga juara lomba tari tradisional se-Kaltara 2025. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari menang kompetisi kemarin? Kekompakannya sih. Terus untuk mengalahkan egoistis kami masing-masing kan, karena pasti ada perbedaan pendapat tuh pasti ada. Nah, jadi kami berusaha tidak egois dalam terus kami tidak mau menonjolkan bahwa kami individu yang paling baik gitu. Kami harus konsisten sama kompak juga gitu. Apalagi semuanya isinya anak-anak muda semua ya. Iya, jadi kan egonya masih tinggi banget. Apalagi nggak ada mentornya atau nggak ada gitu ya. Oke, pendengar dan pemirsa Frekuensi, tahan dulu ya. Sambil kita persiapkan diri untuk cerita-cerita seru dari teman-teman Sanggar Tari Pemumbangan, Irfan dan Mailandriana. Pemirsa dan pendengar juga bisa tetap menyaksikan Frekuensi lewat YouTube RRI Tarakan Official atau download aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa update terus program-program seru lainnya di RRI Pro 1 FM 97,9 dan Pro 2 Tarakan FM 107. Tetapi frekuensi yang sama, karena setelah ini kita akan lanjut ngobrol tentang pengalaman dan prestasi seru mereka di Lomba Tari Tradisional. Jangan kemana-mana ya. 98,6
22,1 Pra 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Welcome back pendengar dan pemirsa Frekuensi. Semoga kalian tetap semangat ya, karena sekarang kita akan lanjut ke bagian yang gak kalah seru, ngobrol lebih dalam dengan teman-teman dari Sanggar Tari Pemumbangan bareng Irfan dan Mailandriana. Halo ya. Kita akan dengar cerita langsung dari mereka tentang menjaga cerita luhur melalui tari tradisional, karena melihat pengalaman dan bahkan kemarin berhasil meraih juara 2 di UT Fest 2024 dan juga Lomba Tari Tradisional se-Kalimantan Utara 2025. Selamat ya. Oke, baik lagi nih sama Irfan sama Ilan. Tadi kita udah ngobrol ya gimana kalian pertama kali atau mulai suka sama tari tradisional gitu. Gimana kalian konsisten ikut sampai sekarang dan masih dilanjutkan. Nah, tari tradisional itu menurut kalian secara pribadi itu apa sih? Apa arti tari tradisional menurut kalian pribadi? Kalau buat saya sendiri itu tari tradisional itu sangat-sangat berpengaruh ya dengan tari-tari yang kita kenal sekarang gitu. Karena tari-tari kreasi yang sekarang kita lihat itu yang awalnya itu ya dari tradisional juga gitu, yang mereka kreasikan gitu. Jadi ya cukup lebih tepatnya tuh kalau nggak ada tari tradisional ya nggak ada tari modern gitu sih. Jadi kayak awalnya gitu. Iya, awalnya memang dari, makanya kalau saya bukan cuma tarian Dayak aja ya, kalau saya lagi ikut lagi nonton acara-acara kayak acara budaya gitu, saya pengen tahu tuh kayak tari tradisional yang betul-betul dari leluhurnya itu gimana sih gitu, yang akhirnya bisa jadi sekeren ini gitu sampai pasti. Perjalanannya gitu. Iya betul. Oh itu kalau dari Irfan. Maila? Kalau menurut saya tari tradisional ini tari yang dimana menunjukkan bahwa identitasnya masih dari leluhur gitu, terus masih mencerminkan dari Dayak itu juga gitu. Kemudian juga tari tradisional ini masih kental yang namanya itu cerita dari leluhur yang sudah meninggalkan budayanya ke penerus-penerusnya hingga sekarang gitu. Itu tari tradisional menurut saya ya gitu. Dari pakaiannya masih tradisional sekali, dari aksesorisnya segala macam, alat musiknya pun masih sampai sekarang juga masih dipakai gitu. Jadi kayak warisan budaya. Nah, kita tahu ya di Indonesia khususnya di Kalimantan aja nih banyak tari-tari tradisional ya yang
jenisnya banyak gitu. Nah, dari sekian banyak tari tradisional itu, mana yang mungkin paling kalian sukai dan kenapa? Kalau untuk saya, jujur ya yang sekarang saya tarikan itu tari Dayak Kenyah itu yang paling saya sukai karena kalau ditarikan itu sangat anggun, lembut gitu, dan polanya juga mudah diingat, tariannya juga mudah diingat. Tapi untuk penampilannya juga ada beberapa yang harus kita hafalkan dan betul-betul kita tunjukkan tariannya itu identik dengan tadi Dayak Kenyahnya itu gitu. Kekompakannya juga gitu. Mungkin Irfan ada yang kalau ya betul juga sih kata Mainan, karena untuk dari sinopsisnya juga cerita dari tariannya itu juga lumayan menarik sih, dari menceritakan tentang keanggunan wanita Dayak Kenyah, terus tentang kesatrianya Dayak Kenyah gitu sih, lebih menarik sih. Menarik ya. Mungkin ada nggak tari tradisional lain yang mungkin pengen kalian pelajari gitu? Dan kenapa? Kalau ada. Iya. Dari itu tarian dari Bali. Oh iya, kenapa? Saya lupa karena mungkin dari gerakannya tuh sama-sama lebih lincah gitu ya. Lebih identiknya lebih begitu ya. Ritmenya mungkin beda gitu ritmenya ya. bersama gitu. Oh gitu. Kalau dari mungkin tari-tari yang sudah kalian pelajari gitu, sejauh ini mungkin ada nggak tari yang koreonya tuh yang paling tricky gitu, agak susah gitu? Untuk di Dayak Kenyah ini, untuk susah itu mungkin berpindah tempatnya. Itu gimana itu? Berpindah, karena kan setiap tarian kan ada polanya nih, nggak di satu tempat aja gitu, atau nggak satu bentuk aja, jadi ada kreasinya gitu. Jadi berpindahnya sambil mengingat tarian berikutnya itu gimana gitu. Jadi dan tariannya juga, gerakannya juga kan nggak sama, jadi harus ada gerakan yang lain juga harus kami kreasikan juga gitu. Jadi mengingatnya itu agak lumayan rumit gitu, gerakan-gerakannya yang menggunakan tangan sambil bergerak berpindah tempat itu lumayan rumit. Oke, formasinya gitu ya. Terus untuk nyesuaiin temponya juga agak susah pasti. Iya. Oke. Mungkin kalau dari pengalaman kalian selama penampilan yang pernah kalian lakukan gitu, ada nggak sih pernah salah koreo gitu waktu tampil? Kalau untuk salah koreo tuh sudah pasti sering ya. Sering. Iya, tapi itu kayak sebelum nampil tuh kita sudah kasih tahu sama teman-temannya kayak kita ini latihan, apapun yang kita pelajari di pas latihan itu ya itu yang kita tampilkan di sini. Mau salah atau gimana, yang penting jangan terlalu kelihatan salahnya sih. Kalau menonjol gitu. Iya. Oh my God. Mungkin ada nggak satu kesalahan yang mungkin sampai saat ini masih diingat gitu? Kebetulan saya kemarin waktu mengikuti lomba yang Sekaltara itu sempat di awal setelah gerakan pelannya masuk ke gerakan cepet ya, itu musiknya udah ganti juga. Dan di situ saya lupa satu gerakan. Namun karena karena gerakan juga hampir mirip-mirip, jadi saya berusaha tetap senyum, tetap lanjut juga. Jadi ayo gas aja gitu, walaupun salah gitu. Tapi kira-kira itu yang nonton tahu nggak kalau ada salah? Enggak sadar, sampai yang videoin juga enggak salah gitu. Mungkin yang tahu cuman yang tahu-tahu aja. Oke. Nah, itu tadi kan salah gerakan. Ada nggak kejadian yang mungkin malfunction wardrobe gitu mungkin dari kostumnya gitu? Ada sih, cuman nggak sering banget nggak sering. Mungkin dari bulunya juga gitu ya, bulunya kayak kalau kami sebutkan itu kirip ya. Kirip itu kan dipakai di 3 jari gitu. Kadang yang ini kah? Iya, yang panjang-panjang gitu. Kadang agak kesempitan, itu kalau sudah sempit kayak gitu udah susah untuk untuk diayunin pelan-pelan gitu. Jadi kita harus pelan-pelan nih gitu agar tetap bisa gitu terlihat anggun gitu. Mungkin itu juga ada juga saat lomba kemarin kami sempat balutin pakaian tradisional kami dengan kain gitu, kain polos. Jadi habis itu kami balik ke belakang, kami mau rencananya lepas gitu kan biar kain tradisional sudah kelihatan. Tapi pas kami lepas nyangkut gitu, ada yang nyangkut sampai ke bawah di ekornya gitu. Untungnya nggak mau lepas dia. Bisa lepas, untungnya ada yang sadarkan terus ditarik gitu. Jadi
nggak kebawa sampai ke depan panggung gitu. Oh, jadi waktu itu sebelum tampil. Iya, sebelum nampil sebelum sih, nampil. Oh, gitu mau. Oke. Nah, misalnya dari penonton gitu kan, waktu nonton pernah nggak ada yang penonton tiba-tiba masuk atau ikut gitu nari di tengah-tengah gitu? Kalau misalnya ada, Kalau dari saya sih belum pernah ada ya. Tapi kalaupun ada, reaksi. sudah pasti seru sih karena itu kayak membangun membangun suasana juga Iya, biar betul. lebih seru gitu sih. Oh, Iya. tapi biasanya kalau tarian Dayaknya di daerah aslinya itu emang rame-rame kah atau gimana? Iya, Untuk- rame-rame. Semua Dan nari masyarakat bareng juga gitu? ikut bareng gitu narinya. Gitu. Oh, berarti kalau emang ada penonton yang ikut malah seru tadi Iya. ya, jadi Iya, rame seru ya? jadi rame. Mungkin bisa narik penonton yang lainnya juga. Iya, jadi nari bareng-bareng. Oke, balik lagi nanti kita kan apalagi Irfan sama Mailan ya sebagai anak muda masa kini gitu, anak muda modern. Menurut kalian tantangan yang dihadapi anak muda untuk memilih jalur tradisional nih, kan apalagi tradisional tuh kadang terkesan kuno gitu ya. Iya, betul. Gimana tantangan kalian menurut kalian sebagai anak muda? Ya mungkin tantangannya itu ya anak-anak muda itu sendiri kali. Jadi karena banyak dari mereka tuh kayak nari itu apa sih kalian dapat dari nari gitu. Apalagi tradisional. Iya, kita nih sekarang udah hidup di zaman modern gitu, udah nggak zaman lah gitu. Menurut saya sampai kapanpun juga kita bakalan harus mengenal budaya kita itu sendiri gitu. Apalagi ya kita dikenalnya itu, apalagi yang kata Mailan tadi itu kan identitas kita ya. Mau kemanapun kita ya itu identitas kita yang selalu kita bawa gitu. Jadi nggak bisa kita bilang nggak usah lah ngapain juga kayak gitu kayak gitu sih, nggak bisa sih. Karena itu sudah identitas kita gitu nah. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya itu sama kayak Irfan bilang, kayak melawan stigma dari anak-anak muda yang bilang itu kan kuno gitu, ketinggalan zaman gitu. Tapi itu letak serunya itu di situ kan, karena kami bisa menampilkan hal yang tadi dibilang kuno, ketinggalan zaman, walaupun dibilang kuno atau apa, tapi tetap kami menampilkan ini identitas kami gitu. Kami sebagai anak muda tetap melanjutkan gitu. Tetap harus, karena tadi balik lagi kalau bukan kita Siapa lagi? Oke, balik lagi tadi kan ke penampilan kalian ya yang selalu all out lah ya. Ada nggak sih strategi atau trik khusus yang kalian lakukan untuk membuat tampilan kalian tuh selalu memukau gitu dari lomba satu ke lomba yang lainnya gitu? Ya mungkin itu sih tarian tradisional itu coba kita untuk kreasikan, mungkin nggak main di zona itu aja, mungkin dimodifikasi gitu, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya. Oke, mungkin Mailan ada yang mau ditambahin? Iya, sama juga yang gimanapun kami nampilkan dan apapun yang kami tampilkan itu tetap membawa nama Dayaknya ini gitu. Identitasnya tetap ada. Oke, baik pendengar dan pemirsa Frekuensi. Habis break kita lanjut lagi ngobrolnya bareng Irfan dan Mailan dari Sanggar Tari Pemumbangan. So tetap di Frekuensi. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Jordania. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.
Masih di frekuensi, hai pemirsa dan pendengar, welcome back. Sambil menyimak kehadiran kita di YouTube RRI Tarakan Official, kalian bisa sambil download aplikasi RRI Digital dan pastinya selalu dengarkan RRI Pro 1 FM 97,9 serta Pro 2 Tarakan FM 107. Ya, masih ngobrol-ngobrol sama Irfan, sama Mailan. Tadi di segmen sebelumnya kan kita udah bahas soal bagaimana kita mengekspresikan diri ya melalui jalur tradisional. Nah, menurut kalian seperti apa kira-kira masa depan dari tari tradisional kita sekarang? Iya, masa depannya nanti gimana? Kalau untuk kalian saya lihat dari anak-anak muda sekarang ya, saya nggak kebayang juga sih gimana ke depannya gitu. Mungkin yang bisa saya bayangkan itu kayak mana kalau mungkin kalau nggak ada kami gitu, mungkin siapa lagi gitu. Mungkin ada nggak yang minatnya tuh sama kayak kami gitu untuk melestarikan budaya tradisionalnya gitu sih. Kalau dari Mailan mungkin? Kedepannya sama, saya mungkin nggak membayangkan juga seperti apa, tapi dengan kami tetap melestarikan ini dengan mengajak anak-anak muda yang lain mungkin akan terus dilestarikan ke depannya. Mungkin itu tugas kita juga sih sebagai anak-anak muda sekarang tuh bagaimana caranya buat khususnya Gen Z ya yang udah terlalu jauh mungkin sama maksudnya ya buat mereka tertarik mungkin sama budayanya mereka. Mungkin bukan cuma Dayak aja ya, cuma budaya dari tempat mereka sendiri gitu. Oke. Kalau dari Sanggar Tari Pemungbangan sekarang anggotanya tuh berapa orang sih? Kalau untuk sekarang itu ada 10 ya. Yang baik yang perempuan maupun yang laki-lakinya. Menurut kalian tuh lumayan sedikit atau lumayan banyak? Kalau itu menurut saya itu kurang sih, kurang banget malahan. Oke, tapi kita juga pastinya nggak bisa sendiri ya dalam melestarikan gitu ya, ikut tari gitu. Juga butuh dukungan support system ya. Gitu. Nah kalau buat Irfan sama Mailan gitu, siapa sih yang paling berkontribusi, yang selalu mendukung kegiatan kalian di Sanggar Tari ini? Pastinya yang lebih senior juga sih, bukan juga senior banget, tapi dia udah biasa kan ikut soal tarian gini. Jadi dia lebih berkontribusi itu soal memberi masukan kepada kami. Dimanapun dia berada, dia tetap bisa membantu kami gitu. Walaupun nggak hadir langsung, dia tetap memberikan bantuan berupa masukan, ide-ide juga seperti itu. Gitu. Orang tua kami juga sih. Iya, kalau dari orang tua gitu gimana dukungan yang biasanya? Kalau dari orang tua tuh sudah pasti sangat support ya. Apalagi orang tua itu sangat bangga gitu saat ada anaknya yang tuh yang ada yang kepikiran pengen melestarikan budaya gitu. Karena ya itu karena sangat jarang gitu. Bahkan saya bisa bilang tuh kayak dari daerah-daerah tuh mungkin ada yang nggak paham sama budayanya sendiri gitu. Beda dengan kita yang bisa dibilang agak jauh lah dari daerah gitu. Bisa dibilang kita juga lebih paham dari mereka mungkin karena mereka tuh minatnya untuk belajar tuh sangat kecil gitu. Iya, gitu. Kalau dari teman-teman circle gitu gimana dukungannya? Dukungannya pasti ada gitu. Setiap ingin menari atau mereka datang kasih support gitu. Iya. Nonton juga gitu. Iya, teriak-teriak gitu. Jadi kami semakin semangat gitu. Oke. Nah, setelah kalian menekuni tari tradisional ini gitu ya, pencapaian apa sih yang sudah kalian dapatkan gitu? Atau rasakan berkat kemampuan kalian bisa tari ini? Mungkin kalau saya mungkin bisa kenal banyak orang sih, orang-orang yang mungkin orang-orang penting lah. Banyak juga sih gitu. Waktu tampil gitu ya, di acara-acara gitu ya. Mungkin dari Mailan? Pencapaian terbesar saya mungkin itu juga prestasi yang sudah kami dapatkan gitu. Terus kenangan-kenangannya juga gitu. Karena nanti mungkin belum tentu juga bakalan terus juga di sini kan gitu. Oke. Ya next mungkin ke depannya ada rencana atau mungkin lagi ada project dari Sanggar Tari Pemungbangan ke depan? Mungkin dalam waktu jangka dekat ini gitu. Kalau untuk project sih kita belum ada sih untuk ke depannya. Mungkin kita bisa tunggu mungkin event-event ke depannya bagaimana. Informasi mungkin kan yang melibatkan tarian-tarian kayak gitu. Jadi kami betul. Oke. Nah, ini penting nih. Gimana cara biar bikin tadi ya tari tradisional tuh jadi keren lagi di mata anak muda gitu. Menurut kalian tadi
gimana caranya untuk mematahkan stigma kunonya gitu, dalam tari tradisional gitu. Yang kalian lakukan gimana? Ya mungkin lebih tepatnya tuh sebenarnya kita nggak bisa kayak menampilkan pure tradisionalnya karena ya memang nggak menarik sih bagi anak-anak muda tuh memang nggak menarik. Tapi itu PR-nya kita yang pelaku di situ gitu. Bagaimana caranya tuh buat anak-anak muda ini tertarik gitu sama budaya. Nggak cuma ya mungkin terlihat tidak menarik kalau kita hanya menampilkan tradisional ya. Jadi makanya sekarang itu kita bisa menampilkan tari tradisional tapi agak kita kreasikan mungkin. Bukan hanya tarian aja, seperti ya alat musik mungkin juga. Karena ada alat musik sape juga kan. Alat musik sape itu sebenarnya pada dasarnya itu dia cuma 3-4 senar ya. Tapi kalau cuma main pure tradisi bosen gitu. Bosen terus kayak setiap itu yang kita dengar itu aja ya. Tapi setelah dikreasikan, dimodifikasi menjadi bisa menyanyikan lagu pop mungkin, lagu-lagu yang modern sekarang mungkin. Jadi itu menarik buat anak-anak muda gitu. Gitu. Mungkin dari Melan udah. Iya, sama seperti Irfan, ya dari kreasinya tadi gitu. Bukan cuma menampilkan itu aja kan ya. Setiap penampilan pasti kami kreasikan. Ada yang baru lagi gitu ya. Terus menampilkan selain gerakan juga ekspresinya gitu agar menarik hati penonton untuk lebih tertarik untuk menonton lagi gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau ada anak muda teman-teman kita gitu mau mulai menekuni tari tradisional, mungkin tari tradisional apapun gitu ya. Tips ringan apa sih yang bisa kalian bagikan supaya mereka semangat? Kadang kan kayak cuma mau ikut aja tapi wacana aja gitu ya. Gimana nih tips dari kalian? Itu kalau menurut saya itu tuh dari kesadaran diri sendiri sih. Bagaimana cara kita tuh kayak kalau dari saya sendiri itu sebenarnya dari awalnya tuh dari kerinduan saya sama budaya-budaya dulu sih. Apalagi kalau zaman saya dulu tuh saya sangat dekat sama kayak budaya tradisional gitu. Apalagi di kampung tuh selalu ada kegiatan-kegiatan kesenian setiap tahunnya, mungkin setahun 3 kali 2 kali mungkin, yang sekarang itu udah mulai agak kurang gitu. Jadi itu tuh kesadarannya yang itu kita coba benahi sama-sama lah gitu. Jadi ya bagaimana kesadarannya kita sih gitu sih, kembali lagi ke diri sendiri ya gitu, supaya nggak wacana aja. Nah mungkin kalau dari Sanggar Tari Pemumbangan ya, kalian sebagai perwakilan mungkin ya bisa berikan satu pesan ke anak muda gitu tentang melestarikan tari tradisional. Pesan apa yang mau kalian sampaikan? Kalau untuk saya ya, pesannya itu ayo bergabung untuk melestarikan budaya, keluar dari zona nyaman kalian dan explore lagi keluar, karena banyak hal menarik yang dapat kalian temukan gitu. Apalagi budaya ini bukan hal yang kuno seperti pikiran kalian seperti kuno atau terlalu ketinggalan zaman, tidak. Kalau kalian sudah coba pasti bakalan ketemu hal menarik dan serunya di mana gitu. Itu menurut pesan saya. Kalau dari Irfan mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sih ya kan itu identitas ya, jadi kita nggak bisa mengelak juga gitu sih kalau dari saya. Jadi mau bagaimanapun kita, maupun kita kayak bodoh amat sama itu ya itu identitas kita. Kemanapun kita pergi ya itu selalu ada gitu. Ya, mungkin dari asal kita gitu ya gitu, untuk meneruskan. Oke. Nah mungkin pernah nggak sih kalian setelah kalian tampil gitu ada yang bikin teman kalian mungkin jadi tertarik gitu mau ikut Sanggar Tari gitu, ada nggak? Pernah kayak wah kalian nampilnya keren gitu kan. Jadi setelah melihat penampilan kami mereka kayak tertarik terus merasa ingin ikut bergabung menari bersama gitu. Kapan terus menanyakan kapan lagi mau ini, kapan lagi gitu. Kalau misalnya bisa ikut boleh nggak gitu. Jadi mereka dari situ mereka udah mulai tertarik gitu, seneng gitu. Ya. Oke. Nah mungkin ada harapan kalian kedepannya untuk Sanggar Tari Pemumbangan gitu, mungkin 5 tahun atau kedepannya seperti apa harapannya gitu? Harapannya ya agar Sanggar Tari ini terus berkembang ya, tapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai Sanggar Tari tradisional Dayakenya gitu. Jadi harapannya itu supaya anak-anak muda yang mungkin nanti tertarik bisa bergabung, bisa terus melestarikan pemumbangan ini gitu. Jadi mungkin supaya anggotanya juga ada terus gitu ya. Semoga juga dengan adanya Sanggar Tari ini tuh buat anak-anak yang
dari daerah tuh tergerak hatinya pengen melestarikan budaya, terinspirasi gitu. Oke, baik, senang banget. Ya pemirsa dan pendengar Frekuensi, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung Frekuensi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyaksikan melalui YouTube RRI Tarakan Official. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital dan pastikan selalu mendengarkan RRI Pro 1 FM 97,9 dan juga RRI Pro 2 Tarakan FM 107 supaya nggak ketinggalan berbagai program penuh inspirasi dari RRI Tarakan. Dan juga saya mau kasih apresiasi dan terima kasih buat Irfan dan Maya Andriani dari Sanggar Tari Pemungbangan. Sukses terus, semoga rencana kedepannya lancar. Keren, anak muda keren. Oke, semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan semangat dan manfaat untuk kita semua. Thank you juga untuk seluruh tim yang sudah bekerja di balik layar, pastinya selalu keren dan solid. Ya. Teruslah berkarya, teruslah berbagi hal positif dan sampai jumpa di frekuensi berikutnya. Saya Setia pamit undur diri. Bye bye.